Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Hadratil hadirin wal hadirat, ikhwani wal akhwati fillah. Perkumpulan mulia Jalsa Isnin Majlis Rasulullah. Segenap tuan-tuan guru terhormat, para ulama, habaib, kiai, ustaz-ustazah yang hadir pada malam hari ini, kemudahan besar bagi mereka, harapan umur mereka yang dipanjangkan, jasa mereka yang disehatkan, ilmu mereka yang diberkahkan, dan didikan mereka yang diberhasilkan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat hadir bersama kita, kalangan legislatif dan kalangan eksekutif, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi mereka. Legislatif adalah sebuah lembaga di dalam tatanan pemerintahan Indonesia yang diberikan kepada mereka kewenangan untuk membuat kebijakan, peraturan, dan undang-undang. Kita mengenal mereka dengan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI, DPRD tingkat 1 ataupun DPRD tingkat 2, yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir bersama kita Wakil Ketua DPRD tingkat 2 Kabupaten Brebes, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmaninya, dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tatanan kehidupan berbangsa juga dibutuhkan suatu lembaga yang dikenal dengan yudikatif, sebuah lembaga yang bertugas mengadili para pelanggar-pelanggar daripada kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Kita mengenal mereka dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi dan jaga mereka di dalam menegakkan keadilan, dan dijadikan keadilan terasa dari semua lapisan masyarakat. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim ya Rabbal alamin. Lalu kita mengenal dengan lembaga eksekutif. Jabatan eksekutif dimiliki oleh presiden, menteri, dan semua lapisan bawahannya. Mereka punya tugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Alhamdulillah, di antara salah satu jabatan eksekutif hadir bersama kita pada malam hari ini, Bapak Camat Kecamatan Banjarharjo, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasad beliau dalam keadaan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Isnin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah Jalsa Isnin Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat keadaan kita pada malam hari ini, dan kita lihat bagaimana apa yang telah dilihat oleh mata kita, bagaimana sifat rendah hati dari tokoh-tokoh kita. Tadi kita bertanya kepada akhinal karim Al-Ustaz Nasir, siapa saja yang memberikan sambutan. Hadir bersama kita Bapak DPRD dan hadir bersama kita Bapak Camat. Beliau mengatakan dia akan memberikan sambutan Bapak Camat karena Bapak DPRD
merasa sudah cukup dengan adanya sambutan dari perwakilan pemerintah, sifat rendah hati. Lalu kita lihat bagaimana sosok kiai yang datang dan ustaz satu demi satunya ketika diharapkan untuk duduk di tengah sosok keilmuan mereka, dari sifat rendah hati mereka mengatakan tidak, cukuplah kami berada di sebelah sana. Ini rendah hati kita rasakan dan kita lihat oleh mata kita. Lalu berdiri sosok kiai kita untuk mengajarkan ilmu agama dengan mengatakan kitab ini baru aku baca, aku hanya membaca Iqra 1 sampai Iqra 6. Ini sebuah sifat rendah hati. Maka pada malam hari ini alhamdulillah, dalam kehidupan tatanan umat Nabi Muhammad masih memiliki sifat rendah hati yang mudah-mudahan terus tertanam pada diri mereka. Karena sungguh rendah hati adalah sifat min sifatin nubuwah. Rendah hati adalah sifat di antara sifat-sifat kenabian, sifat di antara sifat-sifat para rasul, para nabi, dari akhlak-akhlak mulia mereka. Dan mudah-mudahan Allah menanamkan pada diri kita sifat rendah hati yang kita mengenalnya dengan kalimat tawadhu. Bukankah kita sudah belajar bahwasanya sifat tawadhu yang hilang, rendah hati yang tidak ada pada diri setiap insan adalah musibah baginya? Bagaimana iblis, syaitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang besar kepada dia hingga dijadikan afdhalul makhluk yang paling pandai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iblis, adalah syaitan. Namun ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk sujud kepada Nabi Adam, hanya iblis, syaitan yang menolak, lalu berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhan, Engkau menciptakan aku dari api dan Engkau menciptakannya dari tanah. Bagaimana bisa api yang lebih mulia dari tanah sujud kepadanya? Maka sifat tawadhu, rendah hati, hilang pada diri iblis. Ketika itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah sejarah yang ada pada diri iblis syaitan tersebut. Allah angkat darinya kemuliaan, ilmu tidak berguna ketika sifat rendah hati hilang. Maka itu juga bisa dikatakan jabatan tidak akan berguna kalau sifat rendah hati hilang. Ilmu tidak akan berguna kalau sifat rendah hati hilang. Dan itulah musibah yang paling ditakutkan oleh para anbiya, yang paling ditakutkan oleh para pemilik-pemilik ilmu. Inilah yang diucapkan oleh Sayyidatina Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taqalluna an afdhalil ibadah." Kalian semuanya terlalaikan oleh ibadah yang utama. Beliau ditanya apa itu ibadah yang utama, beliau menjawab at-tawadhu. Sifat rendah hati adalah ibadah yang utama. Betul, itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Zat yang Maha Penyayang melangkahkan kakinya di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Hamba penyayang, hamba Tuhan, hamba yang menghamba kepada Zat yang dihamba, melangkahkan kakinya di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jikalau dia diajak ngobrol, jikalau orang-orang jahil mengucapkan kalimat kepada dia, qalu salama, mereka hanya berkata-kata yang mengandung keselamatan. Rendah hati, tawadhu pada diri mereka. Maka kita lihat bagaimana tawadhu para anbiya. Bahkan tidak ada satupun para anbiya kecuali memiliki sifat tawadhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada satupun seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali dia pengembala kambing. Siapa yang tidak tahu pengembala kambing? Min zamanin nabiyina Adam ila akhir zaman. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti orang mengetahui apa yang dimaksud
namun tidak ada para anbiya kecuali melakukan pengembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali mengembala kambing. Salah seorang sahabat berkata, "Wa anta?" Dan engkau wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, "Wa na'am. Kuntu ar'aha ala gharari li ahli Makkah." Tentu aku juga mengembala kambing. Aku mengembala kambing penduduk kota Makkah. Nabi Muhammad mengembala kambing. Diajarkan sifat tawadhu pada diri Nabi Muhammad. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan musafir bersama beberapa sahabatnya. Ketika beristirahat di suatu perjalanan tersebut diperintahkan untuk menyembelih seekor kambing. Ketika perintah itu datang dari lisan Rasulullah, maka salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasul, ana dzabah." Ya Rasul, aku yang menyembelihnya. Salah seorang lagi berkata, "Ya Rasul, aku yang akan memilikinya." Salah seorang sahabat lagi berkata, "Ya Rasul, aku yang akan membelah, mencincang-cincang dagingnya." Salah seorang lagi berkata, "Ya Rasul, aku yang akan memasangnya." Maka sebelum dijawab oleh sahabat yang lain, Rasulullah langsung mengatakan, "Ana jamal hatab." Kalau begitu aku yang mengumpulkan kayu bakar. Semua orang tahu dari penyembelihan hewan, menguliti hewan, memotong-motong dagingnya, lalu memasak dan mengumpulkan kayu, yang mana yang paling rendah di antara perbuatan tersebut manusia sudah tahu. Tiada lain adalah pengumpul kayu. Namun Rasulullah memilih itu semuanya sebelum dipilih oleh para sahabat yang lainnya. Allamana Rasul. Rasulullah mengajarkan kepada kita sifat tawadhu, sifat rendah hati. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul. Ad-dunya wal akhirah fi yadihi. Dunia dan akhirat berada dalam genggaman tangannya. Namun menampakkan bagaimana rendah hatinya beliau mengajarkan kepada umatnya dan mengajarkan kepada orang-orang yang mau belajar, mengajarkan kepada orang-orang yang mau selamat, mengajarkan kepada orang-orang yang mau berbahagia. Tentu di luar sana banyak yang tidak mau belajar. Di luar sana banyak yang tidak mau selamat. Di luar sana banyak yang tidak mau bahagia secara makna hakikatnya. Kalau secara makna fil lisan berapa banyak mau belajar, akan tetapi tidak menghadiri majelis-majelis itu. Berapa banyak yang mau selamat akan tetapi meninggalkan hukum syariat Allah. Berapa banyak yang mau berbahagia namun menistakan dan menghina-hina agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah jalsa Isnin Majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini mengajarkan kita untuk tawadhu. Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita. Maka lihat bagaimana murid-murid beliau mengamalkan tawadhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau sendiri yang membagikan selimut-selimut kepada para sahabat yang merasa kedinginan, yang rumahnya tidak mempunyai tenda-tenda atau atap-atap yang bagus. Beliau bawa di atas hewan tunggangannya, diletakkan selimut di atas hewan tunggangannya, lalu beliau menuntun hewan tunggangan sendiri. Siapa beliau? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Khalifatul Rasul, pengganti Rasul, pemimpin kaum muslimin, namun melakukan hal yang dikala itu adalah pekerjaan yang cukup berada di lapisan bawah. Namun hasil didikan Nabi Muhammad mendarah daging pada diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hingga hampir di seluruh masjid-masjid di alam dunia ini tercatat nama beliau karena perbuatan tawadhu pada diri beliau, hasil ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada seorang wanita yang kelaparan di luar pintu gerbang kota Madinah, beliau cepat-cepat pulang mendatangi Baitul Mal, koperasi pemerintahan beliau, lalu mengambil beberapa banyak gandum, mengambil beberapa banyak butir kurma, lalu diletakkan di atas pundaknya sendiri di bawah jalan yang cukup jauh. Lalu salah seorang daripada pembantu beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang bawa." Beliau tidak memberikan. Sifat tawadhu yang ada pada diri Sayyidina Umar bin Khattab. Dan terus berlaku sifat tawadhu yang semacam ini. Bahkan sifat tawadhu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu warda, ketika berangkat di suatu peperangan di masa beliau menjadi Amirul Mukminin, pasukannya lebih dari 100.000. Ketika malam hari melaksanakan makan malam,
hampir semua pasukan menyembelih kambing. Beberapa banyak yang melakukan pemanggangan kambing. Beliau berada dalam tendanya, membuka sebuah plastik yang telah disiapkan oleh istrinya. Ketika dibukanya ini plastik, salah seorang sahabat melihat beliau mengeluarkan sepotong roti gandum dan 3 butir korma. Ketika anak buahnya memakan kambing, beliau hanya memakan sepotong roti dan beberapa butir korma. Pemimpin Amirul Mukminin di zamani wa ba'da zamani, pemimpin mukmin di zamannya dan setelah zamannya, namun mengajarkan kepada kita sifat tawadhu, rendah hati, yang selama ini dan saat-saat ini baik di sekitar kita atau jauh di luar sana, sifat rendah hati sudah mulai hilang. Seakan-akan itu bukan amalan Nabi Muhammad, seakan-akan itu bukan ajaran Nabi Muhammad, seakan-akan itu bukan akhlak Nabi Muhammad, hingga umatnya banyak melalaikan, hingga umatnya banyak meninggalkan. Wa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'annya, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendah hatilah engkau kepada orang-orang yang mengikutimu. Siapa itu? Itu golongan orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kita untuk tawadhu. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berjalan lalu bertemu dengan muridnya, murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau berjumpa dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i mengucapkan kalimat uhibbus salihin wa lastu minhum. Uhibbus salihin wa lastu minhum. La'alli an analu bihim syafa'ah wa akrahu tajarat al-ma'asi. Akrahu tijarat al-ma'asi wa in kunna sawiyan fil bida'ah. Imam Syafi'i berkata kepada muridnya, aku mencintai orang saleh. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal orang saleh. Aku mencintai orang saleh walaupun aku bukan golongan orang saleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, besar harapan aku mendapatkan pertolongan mereka nanti di akhirat. Wa akrahu tijaratul ma'asi, dan aku membenci pelaku-pelaku maksiat. Wa in kunna sawiyan fil bid'ah, walaupun kadang-kala bisa jadi kami pelaku maksiat. Lihat tawadhu, guru besar, imamul madzhab, pemimpin mazhab, di hadapan muridnya memuji muridnya rendah hati dan mengatakan aku mencintai dia orang saleh. Walaupun aku bukan golongan orang saleh, padahal beliau pemimpin orang saleh di zamannya dan setelah zamannya. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru tawadhu, tentu beliau juga lebih tawadhu. Kalau Imam Ahmad menjawab, tuhibbus salihin wa antum minhum wa minkum talqawna syafa'ah wa takrahu tijaratul ma'asi wa qaqa Allahu min syahril bid'ah. Engkau mencintai orang saleh wahai Imam Syafi'i, dan engkau lah golongan orang saleh, dan besar harapan kami mendapatkan syafaatmu nanti di akhirat. Engkau membenci daripada kejelekan maksiat, besar harapan Allah menjagamu daripada keburukan maksiat. Tawadhu, rendah hati, yang tidak sedikit sekarang kita bisa lihat, sedikit sekarang kita bisa lihat. Al-Imam Abuna Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, cerita ini sering kita dengarkan dari lisan anak-anak beliau atau dari lisan murid-murid beliau. Salah satu murid Al-Habib Hasan, akhina Al-Ustaz Salahuddin, Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, ketika beliau pergi dakwah ke Pulau Kalimantan, masuk dalam suatu pedalaman, beliau berdakwah. Ketika asyik berdakwah, beliau mendapati seekor kucing menangis, teriak-teriak, kucingnya mengeong-ngeong. Kucingnya mengeong-ngeong tidak berhenti-berhenti. Al-Habib Hasan menanyakan kepada hadirin, ada apa dengan kucing ini yang mengeong-ngeong terus? Salah seorang yang mengetahui mengatakan, Habib, ini kucing baru melahirkan anaknya empatnya wafat. Kaget Habib Hasan. Lalu sekarang air asinya membengkak dan tidak ada satupun yang meminum asinya, maka dia mengeong-ngeong kesakitan karena air asinya yang membengkak. Maka seketika diambil, digendong itu kucing, disedot air asi itu kucing, lalu dibuang lagi, disedot lagi, dibuang lagi, terus disaksikan oleh para hadirin yang hadir menyaksikan perbuatan Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Lihat bagaimana sifat tawadhu, tidak ada manusia yang melakukan lagi perbuatan semacam itu. Beliau seorang dai, akabir ulama di Indonesia, salah satu pembesar ulama di negeri Indonesia ini, diundang ceramah menyaksikan perbuatan seperti itu, tampak rendah hati pada diri beliau. Dan akan
bagi mereka yang mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai hadirin, yang mengajal saya Senin majelis Rasulullah, mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah pernah merasakan indahnya, nikmatnya, lezatnya sifat rendah hati hingga kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat surga? Dan sungguh mereka orang-orang yang tawadhu karena mengharapkan janji Allah daripada nikmat surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah, negeri akhirat, kenikmatan surgawi. Kami jadikan, kami buat kenikmatan negeri surgawi lil ladzina la yuriduna 'uluwan, bagi mereka yang tidak menyombongkan diri, bagi mereka yang punya rendah hati, fil ardi, di atas muka bumi ini, wala fasada, dan tidak juga melakukan kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan semua ganjaran-ganjaran kebaikan itu diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka lakukan rendah hati, mulai praktekkan bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Lihat dari sekarang, berapa banyak orang berjumpa anak kecil tidak mengucapkan salam, katakan saya lebih besar, mau salam darinya. Padahal Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Anas bin Malik, ketika Imam Anas bin Malik melewati sekelompok anak kecil, Imam Anas mengucapkan salam kepada mereka, lalu beliau berkata, karena Rasulullah SAW fa'al. Dahulu Rasulullah SAW melakukan hal semacam ini, bertemu anak kecil ucapkan Assalamualaikum. Berapa banyak sekarang orang-orang yang meninggalkan ucapan salam, maknanya akan menyatakan dirinya kesombongan dan meninggalkan sifat rendah hati karena perbedaan umur saja. Lalu berapa banyak orang menyikapi dirinya dengan kesombongan dan rendah hati hanya karena perbedaan bangunan rumah saja. Berapa banyak orang menyandangkan dirinya sifat kesombongan dan menghilangkan rendah hati hanya karena perbedaan jabatan saja. Dan bahkan baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana salah satu pejabat eksekutif pemerintahan Jawa Tengah menampakkan sifat rendah hatinya. Masih ada di antara mereka yang punya sifat rendah hati, dan jangan sampai kita golongan orang-orang yang hilang daripada hal tersebut. Ya Rabb, ya Allah, mudah-mudahan kita golongan orang-orang punya sifat rendah hati. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang punya sifat rendah hati. Jadikan itu karena surga balasan Allah. Jadikan itu karena surga janji Allah. Jadikan itu pada diri kalian karena surga tempat kembali pemilik sifat tawadhu. Tiada tempat kembali bagi mereka pemilik sifat tawadhu kecuali al-jannah, kecuali alam negeri surgawi. Ya Rabbal alamin, akrimna bidzalik wa illam lam nakun ahlan lidzalik. Ya Allah, muliakan kami dengan itu walaupun kami tak pantas menyandangnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban dunya. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal alim innaka antar rahim innaka antar rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam بفضل وبحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول والإجابة ببركة الأب البتول سيد الرسول وكرامة الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة معجزة الفاتحة كرامة الفاتحة سر الفاتحة والفاتحة أن تفتح لنا من كل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير واختم أمورنا في خير وكل عافية وآخر الدعوانا